Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya nak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, berdoa supaya kita selalu dilindungi oleh Allah, kemudian selalu semangat dalam belajar. Silahkan Nahilma pimpin doa temannya. Baiklah teman-temanku, sebelum belajar kita baca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nahilma. Ya baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Jadi Ibu Guru harapkan menyanyi bersama-sama ya semuanya. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semuanya menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah airku akan menjadi padamu, menjunjung tanah airku Indonesia padamu. Ya, oke anak-anakku. Nah, sekarang siapa yang bisa menceritakan tentang lagu dari Sabang sampai Merauke tadi? Ayo angkat tangannya yang bisa, Nak. Ayo. Siapa yang bisa? Ya. Ibu. Ya, coba Nastin. Indonesia adalah negara yang luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, bagus sekali Nastin. Jadi katanya Nastin, Indonesia itu terbentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Bagus. Ada yang lain lagi, Nak? Ayo, ada yang lain selain jawabannya Nastin? Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya. Ibu. Ya, coba Nak Elsa, ya Nak. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu? Dengan cara menghargai perbedaan, menghormati dan tidak menghina suatu perbedaan. Ya, maksudnya Nak menceritakan tentang apa dari Sabang sampai Merauke itu? Ya, bahwa apa? Pulau-pulau di Indonesia itu sambung menyambung menjadi satu negara. Menjadi satu negara yang besar. Iya, menjadi suatu negara yang besar. Jadi negara yang besar itu bersatu karena apa? Adanya apa? Rasa persatuan dan persatuan. Jadi negara yang besar itu yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tidak akan bisa berdiri dengan kokoh kalau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Ya, oke anak-anakku, itulah yang akan kita pelajari di sini adalah tentang persatuan dan kesatuan, dimulai juga dengan adanya kerjasama yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, jadi hari ini anak-anakku kita akan mempelajari tentang
Namun sebelumnya dulu Ibu mau mengabsen kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah, Nak. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tema indahnya kebersamaan. Kemudian subtema 2, pembelajaran 4. Jadi subtema 2 itu kebersamaan dalam keberagaman. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara kita bersatu bersama dalam keberagaman. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan, Nak. Jadi setelah kalian sebentar Ibu Guru akan menyajikan sebuah teks atau cerita, ada juga di buku siswa kalian, di buku kalian. Kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Selanjutnya, setelah kalian membaca teks, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam grafik yang sudah disiapkan dengan sistematis. Jadi sebentar Ibu Guru akan menyediakan LKPD, kalian akan mengerjakannya, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya, setelah membaca teks dan menyimak video, kalian bisa menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan benar. Oke, dan yang terakhir, setelah mengamati video dan mencari informasi, kalian mampu mempresentasikan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman dengan tepat. Seperti di sini ada contohnya kerja bakti, siskamling, gotong royong, dan sebagainya. Nah, oke anak-anakku, sekarang Ibu Guru mempunyai 2 gambar di sini. Ayo Nak, fokus di 2 gambar yang Ibu Guru tampilkan di depan. Sudah jelas Nak? Sudah jelas gambarnya? Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya dulu. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan perbedaan 2 gambar Sudah ini? jelas, Bu. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangannya, Nak. Coba, Nak. Nah, Hilma, apa perbedaan antara 2 gambar ini? Yang satu gotong royong membangun rumah, yang satu gotong royong membersihkan rumah. Ya, bagus. Ada yang lain? Siapa bisa? Pina? Perbedaan gambar 1 dan 2. Gambar 1 kerjasama di lingkungan masyarakat, sedangkan gambar 2 kerjasama di rumah. Ya, bagus. Jawabannya sama dengan Nahilma. Siapa lagi yang lain? Atau dari persamaannya kedua gambar ini, ada tidak yang bisa persamaan dari 2 gambar ini? Ada yang bisa angkat tangannya, Nak? Ya. Apa persamaan dari kedua gambar ini? Ayo, siapa? Ibu. Ya, coba ditender lagi. Ibu. Bergotong royong. Ya, sama-sama benar sekali ya. Jempol untuk kalian yang pintar-pintar. Jadi 2 gambar ini sama-sama dilakukan secara bergotong royong atau bekerja. Nah, bagus. Jadi coba kita perhatikan anak-anakku. Mulai dari gambar pertama, di situ ada gambar apa, Nak? Royong. Ada gambar? Membangun rumah. Ya, benar sekali. Jadi gambar pertama adalah gotong royong membangun rumah. Kemudian gambar kedua ada gambar apa, Nak? Saya membersihkan. Ya, pintar sekali, pintar. Oke, jadi gambar kedua adalah gotong royong membersihkan rumah. Nah, di sini kita lihat kegiatan 2 gambar ini adalah kegiatan beberapa orang atau lebih dari 2 orang, ya 2 orang atau lebih yang mengerjakan suatu kegiatan secara bersama-sama. Jadi Ibu Guru tanya lagi, kira-kira kegiatan-kegiatan ini yang digambar ini bisa tidak dilakukan secara tanpa bersama-sama atau sendiri saja? Bisa tidak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa ya. Kalau bisa, ya paling memerlukan waktu yang agak lama dibanding kalau dikerjakan bersama-sama. Nah, sekarang
Jadi manfaat dari kerjasama itu apa menurut gambar ini? Menurut kalian, ada yang bisa? Iya, coba. Nah, Hilma lagi. Pekerjaan mudah selesai. Iya, betul sekali, nak, pintar. Jadi kalau segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama itu, kegiatannya akan mudah selesai. Ya, pintar. Ada lagi yang lain? Selesai. Ada yang lain lagi selain itu? Manfaatnya? Manfaatnya? Apa? Saya, Bu. Iya, Nak Elsa. Ayo, Nak. Pekerjaan akan cepat selesai bila dikerjakan bersama. Iya, betul sekali, sama tadi jawaban temannya. Yang lain lagi? Pekerjaan akan cepat selesai bila dikerjakan bersama. Ya, betul, Nak, betul. Ada jawaban yang lain? Kira-kira kalau kita sering bersama-sama, apakah persaudaraan kita akan cepat makin erat atau bagaimana? Persatuan dan persaudaraan. Numpuk persatuan dan persaudaraan. Iya, betul sekali, Nak Tenri dengan Hilma. Jadi kalau kita sering bekerja sama, persaudaraan dan persatuan kita akan semakin tumbuh, semakin erat karena adanya saling tolong-menolong, saling membantu atau dalam hal ini bekerja sama. Nah, baiklah anak-anakku di sini Ibu memiliki antar warga. video tentang kerjasama dalam keberagaman. Silakan anak-anakku perhatikan dengan baik dan sebentar Ibu Guru memiliki LKPD atau lembar kerja. Di sini jawabannya akan terlihat dengan jelas. Oke, student, welcome back. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Nah, jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa bekerja sama walaupun terdapat banyak keragaman atau banyak perbedaan di antara kita. Nah, yang pertama kamu harus tahu dulu sih, apa itu kerjasama. Jadi kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu ibaratnya aku, kamu, dan beberapa orang itu melakukan kegiatan atau melakukan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya nih kita punya satu tujuan. Tujuan kali ini adalah kita ingin membuat kelas menjadi bersih. Nah, bagaimana usahanya? Usahanya adalah dengan cara membersihkan kelas secara bersama-sama. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang lap jendela, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kerjasama, maksud dari kerjasama. Gitu ya. Ah, ibu ngapain? Kerja sama-sama, aku mah pengennya kerja sendiri aja. Nah, itu adalah pernyataan yang salah. Karena kamu harus tahu bahwa kerjasama itu punya banyak sekali manfaat. Nah, yang pertama, pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat selesai. Kalau misalkan tadi nih, kamu membersihkan kelas sendirian. Kebayang tuh bakal lama dan capeknya kamu. Sedangkan kalau kamu mengerjakan atau membersihkan kelas secara bersama-sama, tentunya pekerjaan akan lebih mudah dan juga akan lebih cepat selesainya. Manfaat yang kedua adalah melatih diri sendiri untuk dapat menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya begini, misalnya kamu lagi kerja sama nih, lagi membersihkan kelas. Terus ada teman kamu yang bilang, Jesselyn, ngepelnya salah, bukan seperti itu. Ngepelnya harusnya mundur, jadi nggak keinjak lagi. Nah, itu pendapat teman kamu. Nah, terus kamu menerima pendapat dia, dan kamu menghargai pendapat dia. Seperti itu ya. Itu contohnya. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa persaudaraan yang erat. Bayangin nih, kita setiap hari bekerja sama, setiap waktu kita bekerja sama. Lalu maka dari itu
rasa persaudaraan itu akan semakin besar, rasa sayang kita terhadap teman akan semakin besar, sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan yang erat, saling memiliki lah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas apa saja sih Bu contoh-contoh kerjasama yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu contoh kerjasama yang ada di keluarga terlebih dahulu ya. Misalnya apa? Ya, misalnya membersihkan rumah bersama keluarga. Terus mengerjakan tugas dibantu oleh ibu misalnya. Ya. Terus membantu ayah mencuci kendaraan misalnya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contohnya, kamu bisa temukan sendiri kira-kira di keluarga kamu apa saja kerjasama yang bisa kamu lakukan. Kalau di sekolah nih, apa contohnya nih? Kalau di sekolah banyak ya, misalnya membersihkan kelas secara bersama-sama dengan teman kelas. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Kemudian terus misalnya kerjasama membuat kerajinan bersama teman-teman. Gitu ya, banyak sih contohnya ya, kamu juga harus bisa menyebutkan sendiri. Lanjut, kerjasama yang dilakukan dalam masyarakat. Contohnya, melakukan ronda malam. Nah, apa sih Bu maksudnya ronda malam? Jadi ronda malam itu maksudnya ada petugas keamanan. Biasanya setiap kampung itu punya petugas keamanan atau hansip lah namanya ya. Jadi mereka itu bertugas untuk menjaga keamanan kampung di malam hari. Jadi ketika orang-orang tidur ya kan, terlelap, nah mereka bertugas untuk berkeliling kampung untuk mengawasi dan juga berjaga-jaga agar tidak ada maling atau tidak ada orang jahat, seperti itu. Lanjut, contoh berikutnya adalah kerja bakti di lingkungan sekitar. Jadi, misalnya contohnya gini, Pak RT hari Minggu menyuruh warganya untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekitar jalan, ya kan? Agar kampung kita, kampung mereka menjadi bersih, asri gitu, tidak banyak sampah. Jadi aman dan juga nyaman. Contoh berikutnya adalah gotong royong. Jadi banyak gotong royong yang bisa kita lakukan di masyarakat. Misalnya kayak kita membangun tempat ibadah gitu. Kita mengerjakannya itu secara bersama-sama, membangunnya bersama-sama. Dan nanti digunakan juga secara bersama-sama. Oke, segitu dulu deh materi tentang kerjasama dalam keberagaman kali ini. Jadi ingat ya. Ya, oke anak-anakku, sudah jelas ya? Sudah dipahami tadi videonya? Sudah. Oke, Bu Guru mau coba cek-cek, diperhatikan tidak tadi videonya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan pengertiannya tadi kerjasama? Kayak bagaimana itu kerjasama? Ayo, angkat tangan yang bisa, Nak. Kerjasama itu apa? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, ya, Andi Tenri, ayo Andi Tenri. Kerjasama dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan atau usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh tujuan bersama dan hasil yang dinikmati bersama. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian Andi Tenri. Ya, jadi hebat-hebat kalian ya. Jadi kerjasama itu katanya Andi Tenri dilakukan bersama-sama dan untuk menghasilkan apa yang tujuan yang didapatkan juga secara bersama-sama. Oke, seperti apa contohnya tadi? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya pada video tadi kerjasama di lingkungan sekolah? Ayo, satu saja Nak contohnya. Ya, coba Nak Vina. Di sekolah. Ya, di sekolah Nak. Membersihkan kelas dan sekolah sama teman-teman. Ya, membersihkan kelas. Bagus sekali, pintar. Kalau di lingkungan rumah, siapa yang bisa angkat tangannya? Yang lain lagi, Nak. Ya, coba yang lain lagi. Ya, coba Nak Humaira.
Membantu ibu menyiapkan makanan. Ya, membantu ibu menyiapkan makanan, betul sekali ya. Jadi membantu ibu menyiapkan makanan di rumah itu adalah contoh kerjasama juga. Kalau yang di masyarakat, siapa lagi yang lain, Nak? Ayo. Contohnya. Ya, Ibu. Nalpia, ayo Nalpia. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Iya, betul sekali. Jadi misalnya contohnya hari Minggu, semua warga desa beramai-ramai bekerja bakti membersihkan lingkungan, itu juga termasuk dari contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Betul sekali, Anak. Nah, jadi sekarang Ibu Guru mau bertanya, dari video yang Ibu Guru sajikan tadi, ada tidak yang kurang jelas materinya? Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya, Nak, tentang kerjasama? Siapa, Nak? Ada yang mau bertanya seputar materi kerjasama? Ya, coba Nahilma. Ya, Nahilma mau bertanya. Bagaimana cara kita bekerja sama dalam keberagaman, Bu? Iya, betul sekali. Bagus sekali pertanyaannya, Nahilma. Pertanyaannya, bagaimana sesuai dengan materi kita hari ini? Bagaimana caranya, Bu, bekerja sama dengan keberagaman? Keberagaman itu maksudnya, misalnya kan kita itu memiliki, di Indonesia ini misalnya, memiliki keberagaman dari sukunya, dari agamanya, dari bahasanya. Nah, pertanyaannya Nahilma, bagaimana katanya caranya bekerja sama dalam keberagaman itu? Padahal berbeda-beda suku, berbeda agama, pokoknya berbeda-beda. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya, Hilma, sebelum Ibu Guru? Ibu. Siapa? Saya, Bu. Iya, coba, Nak. Ini, Humaira, ayo. Cara menghargai perbedaan, menghormati dan tidak menghina suatu perbedaan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang hebat-hebat dan pintar. Jempol untuk kalian. Jadi betul sekali jawabannya, Nak. Jadi caranya kita bekerja sama dalam keberagaman itu adalah dengan tidak membeda-bedakan. Tidak memperhatikan apakah ini sukunya berbeda, ini tidak sama dengan suku kita, tidak sama dengan bahasa kita, tidak sama dengan agama kita. Kita tidak boleh memperhatikan itu. Jadi kita harus menyamakan semuanya antara yang satu dengan yang lain tanpa memperhatikan apakah kita berbeda dari atau banyaknya keberagamannya baik dari agama, bahasa dan suku. Nah, dengan cara seperti itulah maka kita akan persaudaraan atau persatuan kita dalam hal ini kerjasama akan tercipta dengan baik. Bagaimana Nahilma? Dengan pertanyaannya, iya. Sekarang masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, Ibu Guru akan mengirimkan LKPD di WA grup kalian. Namun di sini juga Ibu Guru punya, nanti Ibu Guru tampilkan di depan. Jadi boleh dibuka di WA grup, boleh juga langsung di Ibu Guru tampilkan di depan LKPD-nya. Ya, LKPD yang pertama itu, Anak, ini. Ya, jadi silakan anak-anakku sekalian menuliskan 2 contoh kerjasama di lingkungan sekitar. Jadi LKPD ini Ibu Guru harapkan bukan berkelompok ya. Jadi dikerja mandiri, sendiri-sendiri. Silahkan anak-anakku sekalian menentukan 2 kerjasama di lingkungan sekitar anak-anakku yang pernah anak-anakku lakukan atau alami atau bisa juga anak-anakku pernah melihat. Nah, nih, silakan 2 tulis apa maksudnya, artinya, kemudian manfaatnya. Ya, ayo Nak, siapkan bukunya, silakan menulis. Masing-masing anak-anakku, silakan menulis 2 contoh kerjasama di lingkungan kalian. Tapi jawabannya berbeda-beda karena mandiri ya.
Ya, silakan dikerjakan nak dengan teliti. Sebentar, setelah Ibu Guru kasih waktu 7 menit. Kalau selesai, harapkan kalian bisa mempresentasikan atau membacakan jawabannya. Nah, Ibu Guru kirim juga ya di WA Group. Kalau ada yang kurang jelas, nak, boleh ditanyakan. Silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ya, silakan dicek di WA grupnya, Ibu Guru sudah kirimkan. Ya, tapi kalau saya rasa kalau jelas ya di depan sudah bisa dilihat di sini saja. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Bagaimana Nak Alfia? Sudah selesai, Nak? Astin? Belum, Nak? Astin? Sudah, Bu. Ya, Astin sudah. Mantap. Yang lain Sudah, bagaimana, Bu. Nak? Ya, Andi Sudah. dan Hilma juga selesai. Alfia sama Indri sudah, Nak? Sudah, Bu. Ya, oke, pintar. Sudah. Ternyata waktunya terlalu lama ya. Dibanding kalian yang pintar-pintar, cepat-cepat kerjakannya. Kalau Nak Pina sama Humaira sudah? Sudah. Ya, oke, sudah juga. Nah, sekarang kalau begitu karena semua LKPD-nya sudah selesai, Ibu Guru mau kalian mempresentasikannya satu-satu dulu. Siapa dulu yang mau mulai? Angkat tangannya mau dulu. Bacakan. Cukup satu saja, Nak. Nanti selebihnya Ibu Guru nanti dikirim ya, Nak. Ini foto tugasnya dikirim ke WA Bu Guru, nanti dikoreksi. Jadi sekarang yang dipresentasikan cukup baca satu saja. Siapa dulu yang mau? Angkat tangannya yang mau dulu, ayo. Iya, Andi Tenri, ayo Andi Tenri dulu. Di rumah. Oke. Untuk kerjasama di rumah, membantu ibu menyiapkan makanan, membantu ayah mencuci kendaraan. Manfaatnya adalah menjaga pekerjaan dan membantu meringankan pekerjaan dan pekerjaan mudah selesai. Iya, betul sekali. Contohnya di Tenri adalah membantu menyiapkan makanan di rumah. Ini termasuk contoh kerjasama di lingkungan rumah. Manfaatnya katanya adalah meringankan pekerjaan orang tua. Betul sekali, Nah, bagaimana yang lain? Ada yang sama? Sudah benar ya jawabannya, teman kalian Andi Tenri. Tepuk tangan untuk Andi Tenri. Ya, selanjutnya siapa lagi, Nak? Ayo. Siapa lagi? Iya, sekarang Humaira. Ayo, Humaira. Satu saja, Nak, contohnya. Di sekolah. Ya, contohnya di sekolah apa, Nak, Humaira? Membersihkan. Membersihkan? Membersihkan? Sama. Ya, membersihkan kelas bersama teman. Apa manfaatnya, Nak? Supaya cepat bersih. Ya, supaya kelas cepat bersih. Kemudian kalau membersihkan di dalam kelas itu, bekerja sama itu contohnya kayak apa saja, Nak? Yang bisa dilakukan? Menyapu.
Iya, bagus. Menyapu. Apalagi? Lantai. Bel, bagus. Apalagi? Membersihkan kaca jendela. Iya, membersihkan kaca jendela. Jempol lagi untuk anakku Humaira, pintar semua. Kita ke selanjutnya siapa lagi? Iya, ayo Nak Hilma. Satu saja Nak. Di lingkungan masyarakat. Iya, oke, di lingkungan masyarakat. Contohnya gotong royong membangun rumah ibadah. Iya, betul. Manfaatnya persatuan dan kesatuan. Ya, persatuan dan kesatuan akan terjaga. Betul sekali. Jempol lagi untuk anak Hilma. Pintar-pintar ya semua. Tepuk tangan deh untuk teman kalian yang hebat-hebat dan pintar-pintar. Nah, sekarang selanjutnya siapa lagi? Angkat tangannya yang mau mempresentasikan. Andi Tenril? Belum ya? Di Tenril sudah ya? Siapa lagi yang belum? Saya, Bu. Ya, Nak Elsa, ya. Nak Elsa. Di lingkungan bersama, di lingkungan masyarakat. Iya, ayo di lingkungan masyarakat yang lain lagi, Nak, selain tadi. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Iya, betul sekali. Apa manfaatnya? Nak Elsa? Memupuk persatuan dan persatuan antar warga. Iya, betul sekali. Memupuk persatuan dan kesatuan antar warga. Jadi seringnya bekerja sama, maka persatuan dan kesatuan antar warga akan semakin erat. Betul sekali ya. Ya, kita lanjut. Siapa lagi yang mau mempresentasikan? Yang belum? Iya, Nak Indri. Ayo, Nak Indri. Di lingkungan masyarakat. Ya, lingkungan Siskamling. masyarakat lagi. Ya, Siskamling. Apa itu Siskamling. Siskamling, Nak Indri? Siskamling adalah kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh warga untuk menjaga keamanan kampung. Iya, betul sekali, pintar. Manfaatnya adalah Untuk menjaga keamanan kampung dan menumbuh rasa persaudaraan. ya, betul sekali, jempol untuk kalian. Jadi Siskamling itu adalah jaga ronda malam ya, ronda malam. Seperti di kampung kita biasanya disebut dengan ronda malam. Jadi warga itu bergiliran menjaga kampung pada malam hari supaya tidak terjadi apa? Kenapa dilakukan ronda? Supaya lingkungan aman dari misalnya dari pencurian dan sebagainya ya, maling. Oke, siapa lagi yang belum? Astin belum ya? Kalau Astin contoh kerjasamanya apa Nak yang sudah dikerjakan? Satu saja Nak. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, kerja bakti membersihkan lingkungan sama ya tadi temannya. Nah, berarti kalian sudah bacakan ya semua sudah? Jadi Ibu Guru tadi minta 2 contoh, cuma 1 yang dibacakan. Jadi Ibu Guru ingatkan lagi sebentar, tugasnya difoto, kemudian dikirim ke WA Ibu Guru ya, supaya Ibu Guru koreksi sebentar. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, masih tentang kerjasama. Ayo silahkan disiapkan buku siswanya Nak. Di situ ada bacaan, namun di sini ada juga Ibu Guru siapkan. Nah, di sini ada perbedaan bukanlah penghalang. Jadi sudah jelas, sudah nampak di ininya Nak? Belum? Belum. Oke, tunggu ya. Sudah jelas? Sudah. Ya, sudah. Jadi di depan di PowerPoint Ibu Guru di depan Ibu sajikan tentang bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Jadi di sini di bacaan ini di buku siswa kalian juga ada, di buku paket kalian juga ada. Ini ada 3 paragraf. Nah, 3 paragraf ini akan kalian baca
disimak baik-baik. Kemudian akan ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi sebelum kita membaca bacaan ini, kita ke ini dulu. Siapa yang masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Yang masih ingat? Ayo Nak Pina. Gagasan pokok itu apa ya Nak Pina? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama. Ide Ya, pokok sudah, oke. Ya, benar sekali ya. Jadi tentang ide pokok ini sudah jauh-jauh hari sudah dipelajari ya. Ternyata Nak Pina masih ingat. Nah, kalau gagasan pendukung ada yang masih ingat juga? Ibu. Oke, Nahilma. Coba Nahilma. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Wah, ternyata kalian hebat-hebat ya. Sudah tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi betul sekali, Nak. Jadi gagasan pokok itu adalah gagasan utama, bisa disebut juga gagasan utama. Adalah pemikiran utama dari sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf itu pasti ada kalimat atau gagasan utama atau gagasan pokoknya. Pasti ada. Nah, sekarang apa itu kalimat gagasan pokok? Gagasan pokok itu seperti yang dikatakan teman kalian tadi adalah gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran, sama ya kata lainnya. Kemudian gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Jadi apa yang dijelaskan dari gagasan pokok itu adalah dinamakan gagasan pendukung. Kemudian gagasan penjelas ini adalah boleh lebih dari satu kalimat karena dia menjelaskan. Nah, sudah jelas ya tentang ini? Gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah? Ya. Nah, sekarang anak-anakku kalau sudah jelas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, di sini Ibu Guru akan ini tampilannya bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Siapa yang bisa membacakan di depan? Bacaannya paragraf 1. Nanti kalau Ibu Guru bilang lanjut, boleh dilanjut temannya lain. Siapa yang bisa? Ya, coba Nahilma. Ayo Nahilma. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba penyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan. Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Oke, jadi sambil dibacakan anak-anakku tolong diperhatikan baik-baik karena sebentar ada tugasnya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya nak. Ya kita lanjut ke paragraf kedua. Siapa yang bisa? Ayo. Ya coba nak Pina. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah mereka harus pergi. Sudah meminta teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Oke, coba lanjut nak. Coba lanjut, siapa yang mau lanjutkan? Iya, coba nak Tenri lanjutkan bacaannya nak Pina. Udin dan teman-temannya lain tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti hampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan Edo dan Marta. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu perbedaan ibadah pagi bagi Edo dan Marta yang beragama Kristen
protesta. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi kerjasama mereka. Ya, oke. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Siapa yang bisa bacakan? Saya, Bu. Siapa? Nastin. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ya, Nastin. Ayo, Nastin. Siang hari ke sekolah semakin ramai. Kelas-kelas Buddha terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Oke, sudah. Lanjut. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, siapa? Alfia. Coba Alfia. Bagaimana, Nak? Siapa yang bisa? Ya, oke, Nahilma. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalani ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Ya, betul sekali. Nah, jadi ini bacaan yang kalian barusan baca ini adalah sesuai dengan pelajaran PPKN kita tadi. Jadi kebersamaan atau kerjasama di dalam keberagaman. Keberagamannya itu di mana adalah dari perbedaan agama antara siapa tadi? Antara Edo dan Marta. Edo dan Marta itu memiliki agama yang berbeda, yaitu agama apa tadi, Nak? Katolik. Kristen Protestan. Jadi dia harus minta izin sama temannya dulu. Siapa tadi? Udin sama Siti. Katanya minta izin dulu terlambat untuk ke sekolah karena beribadah pada hari Minggu dulu sesuai dengan agamanya. Bagaimana dengan Udin dan Siti? Apakah dia menerima dengan ini? Ya, dia menerimanya. Dia mempersilahkan Edo dan Marta untuk melakukan ibadah. Nah, itu namanya kerjasama dalam keberagaman. Dia tidak membeda-bedakan. Dia tidak marah pada saat Edo dan Marta lambat ke sekolah. Nah, inilah yang dimaksud dengan kerjasama dalam keberagaman. Seperti yang dikatakan teman kalian tadi, bahwa caranya bekerja sama dalam keberagaman itu adalah dengan menghargai perbedaan. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh menolak kalau ada teman kita yang berbeda baik dari suku, agama, dan bahasa. Ya, oke anak-anakku, kita kembali ke tugas yang tadi. Ya, jadi Bu Guru punya tugas lagi LKPD, menentukan dari ketiga paragraf ini, anak-anakku sekalian akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi tugas LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi kalian sudah berkelompok sesuai dengan yang ditentukan oleh Ibu Guru sebelumnya. Jadi Atfina dengan Humaira, Andi Tendri dengan Hilma, terus Alfia dengan Indri, dan Astin dan Elsa. Jadi Bu Guru harapkan dikerja secara berkelompok. Jadi kita tumbuhkan lagi kerjasama di sini, Nak. Kita bekerja sama, silahkan dikerjakan dengan baik tugasnya. Bu Guru akan menampilkan LKPD kalian di depan. Sudah jelas, Nak? Sudah. Oke, ini. Ya, jadi ini sudah ada bagannya yang Ibu Guru siapkan. Nih, buatan pelajarannya ini bahasa Indonesia. Jadi kalian tinggal membuat kotak
paragraf 1, gagasan pokoknya apa, Nak? Kemudian paragraf 2, gagasan pokoknya apa? Paragraf 3, gagasan pokoknya apa? Selanjutnya, gagasan pendukungnya paragraf 1 apa? Gagasan pendukungnya paragraf 2 dan 3 apa? Silakan dikerja secara bersama-sama, berkelompok, supaya pekerjaannya mudah selesai. Ibu guru kasih waktu 10 menit saja. Ayo Nak, silakan bekerja sama. Silakan dibuat dulu kotaknya sebelum Ibu guru tutup. Stop share. Jadi paragraf 1 tentukan gagasan pokoknya. Paragraf 2 dan 3. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, Nak, di ini. Nama anggotanya. Supaya memudahkan nanti pada saat Ibu guru koreksi tugas kalian. Dan ingat ya, Nak, setelah LKPD ini dikerjakan, seperti tadi, silakan dipresentasikan lagi. Salah satu dari kalian membacakan tugasnya. Ya, Ibu guru kirim juga di ini, Nak, di WA group. Silakan dibuka di WA group. Bu guru kirimkan juga tugas kelompoknya. Bu guru stop dulu. Ya, silakan buka di WA grupnya. Jadi baca dengan baik bacaannya. Silakan dibuka di buku siswanya. Perbedaan bukanlah penghalang. Oke, bagaimana Nak Elsa? Ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan. Nak Indri, Nak Pia, Nak Tenri, kalau ada yang kurang jelas. Nak Humaira, silakan bertanya Nak sambil dikerja. Ayo, yang semangat kerja kelompoknya. Jadi kerja kelompok kalian yang sedang kalian lakukan ini adalah contoh kerjasama juga. Kerjasama di mana? Contoh kerjasama di mana itu? Ayo, siapa yang bisa sambil kerja kelompok Ibu guru tanya ya, enggak apa-apa ya. Sekolah. Ya, pintar sekali. Sekolah. Untuk kalian. Jadi contoh yang kalian sedang lakukan ini adalah contoh kerjasama di sekolah. Boleh juga misalnya kalian di rumah mengerjakan seperti sekarang ini kalian kerjakan di rumah. Nah, jadi kerjasamanya bersama teman, kerja kelompok. Nah, dalam bekerja kelompok ini, namanya juga kerjasama, kita harus melakukannya secara bersama-sama. Nah, dalam keberagaman juga kita tidak boleh misalnya bertengkar, gara-gara ini kita harus saling menghargai satu sama lain. Saling membantu. Ada yang sudah selesai, Nak? Sudah, Bu? Ya, oke. Nak Tenri sama Nak Hilma sudah selesai. Sudah, Bu. Lagi? Sudah, Bu. Ya, Nak Astin sama Elsa. Alfia sama Indri juga sudah. Siapa lagi yang sudah? Kalau Advina sama Humaira, Nak, sudah? Sudah. Ya, oke. Sudah juga. Pintar-pintar ya kalian. Nah, sekarang bagi tugas satu orang, satu kelompok membacakan, mempresentasikan. Siapa dulu yang mau? Kelompoknya siapa? Iya, kelompoknya Nak Tenri. Silakan dibacakan, Nak. Paragraf 1, gagasan pokok menghias kelas tanggung jawab bersama. Oke. Ya, gagasan pokoknya. Kalau pendukungnya, Nak? Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Andi Tenri. Pintar-pintar dan hebat-hebat, Nak. Oke, kita lanjut kelompoknya siapa lagi?
Saya, Bu. Iya, coba Nak Astin sama Elsa. Siapa yang mau bacakan, Nak? Perbedaan waktu dan cara Astin. beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Oke. Gagasan pendukungnya? Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir, hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Ya, oke. Bagus. Tepuk tangan lagi untuk teman kalian. Ya, selanjutnya kelompoknya siapa lagi? Ibu. Ya, kelompoknya lagi. Pina, ayo Nak, Pina. Gagasan pokok bekerja sama selalu menyenangkan. Oke. Kalau pendukungnya, Nak? Gagasan pendukung menjelang sore pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Iya, bagus sekali. Mantap, mantap. Ya, tepuk tangan lagi deh untuk teman kalian yang hebat-hebat dan pintar-pintar. Selanjutnya, kelompok terakhir, Alfia dan Indri. Siapa yang mau bacakan, Nak? Alfia sama Indri sudah ya tadi? Ya, coba bacakan, Nak. Paragraf 1, ayo. Menghias paragraf 1. Gagasan pokok menghias kelas bertanggung jawab bersama. Oke, bagus. Kalau pendukungnya, Nak? Ya, coba Nak Indri lah yang baca. Coba gagasan pendukungnya, Nak Indri. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dan kreatif. Ya, bagus. Pintar-pintar semua. Tepuk tangan lagi untuk teman kalian. Oke, jadi kalian sudah membaca, mempresentasikan jawaban-jawaban kalian, jawaban LKPD kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalian semua hebat-hebat ya, sudah pintar semua menentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Sekarang Ibu Guru mau mengulangi lagi. Apakah itu gagasan pokok? Ayo. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. pokok atau pokok. Oke, bagus. Nah, sekarang jangan berebutan, coba angkat tangannya. Yang mau membacakan tentang gagasan pendukung. Coba Nastin. Ya, siapa yang bisa? Disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan disebut kalimat penjelas. Ya, Nastin pelan-pelan kalau membaca, jangan seperti orang dikejar ya. Ya, coba sekarang saya mau deh ulang coba Atvina. Apa gagasan utama, Nak? Dibaca perlahan-lahan supaya lebih disimak lagi, lebih dipahami lagi. Gagasan pendukung juga disebut gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mendukung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Ya, betul sekali ya. Kalau kalimat utama, Nak, siapa yang bisa? Mengulang kembali, coba Nak Hilma. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran.
Oke, bagus ya, pintar-pintar kalian, jempol untuk kalian yang pintar-pintar dan hebat-hebat. Nah, sekarang anak-anakku dari materi tadi mulai dari PPKN tentang kerjasama dalam keberagaman, kemudian kita lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Atau ada yang kurang jelas? Ayo. Ya, sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, sekarang Ibu Guru mau memberikan, atau Ibu Guru ingatkan lagi deh, kalau misalnya di sekitar kalian, misalnya di sekolah, mau di sekolah, di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, apabila kalian anak-anakku sekalian menemukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan kerjasama, kalian harus ikut ya, ikut membantu ya, Nak? Misalnya kalian melihat orang kesusahan, melihat orang yang butuh bantuan, ya kalian harus ikut kerjasama. Perlihatkan kepedulian kalian. Jangan melihat orang yang butuh bantuan, kalian cuek-cuek saja. Tidak boleh, Nak. Kita harus selalu peduli kepada sesama. Nah, begini kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu Guru akan memberikan tugas mandiri atau evaluasi. Silakan anak-anakku buka semua di HP-nya. Ibu Guru kirimkan tugas mandiri atau evaluasi yang dikerja di Google Form. Jadi tinggal dibuka ya, Nak, dikerja, di checklist, otomatis akan muncul nilainya. Ya, silakan dibuka, Nak. Oke, sudah ini? Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Nak, silakan dikerja, Nak. Rumahnya ada Lupina. Pendapat langsung Oke, sudah bisa terbuka, Nak, semua? Ya, silakan tulis namanya, tulis NIS-nya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ini. Kalau ada yang ini, Nak, boleh ditanyakan kalau kurang jelas. Silakan tulis nama lengkapnya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, Elsa kenapa tinggal, Nak? Dikerja di HP-nya, Nak. Di HP-nya dikerja, Nak Elsa. Kalau selesai, langsung dikirim.
Otomatis nilainya akan keluar tes screen. Ada yang sudah selesai, nak? Jadi Bu Guru ingatkan lagi, nah, untuk tugas LKPD 1 dan 2 tadi anak-anakku, silakan dipoto, kemudian dikirim ke WA Ibu Guru ya, supaya nanti Bu Guru akan koreksi LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, Indri, sudah dikerja mana HP-nya, nak? Sudah dikerja, nak? Oke. Bagaimana Nak Hilma sama Dik Tendri sudah selesai? Sudah dikirim, Nak? Ya, ambil lihat. Tidak apa-apa, Nak. Untuk yang Google Form ini, yang evaluasi, langsung kirim saja, sudah otomatis nilainya muncul. Kalau yang LKPD 1 tadi, tentang kerjasama dan paragraf itu, bahasa Indonesia, nah difoto, kemudian dikirim ke WA Ibu Guru. Kalau yang evaluasi ini sudah otomatis kalau dikirim, nah, sudah terkirim ke Ibu Guru. Nanti nilainya muncul sendiri di situ. Ada yang selesai, Nak? Oke, udah selesai ya? Sudah? Sudah ya? Ya, sudah ya? Sudah masuk? Ya, sudah masuk ini. Ya, oke anak-anakku. Jadi evaluasinya sudah selesai, LKPD-nya sudah selesai juga. Tinggal Ibu Guru tunggu di WA-nya Ibu Guru fotonya kalian, kemudian foto tugas kalian, kemudian materinya juga sudah selesai untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, Ibu Guru mau kalian sama-sama dengan Ibu Guru menyimpulkan materi kita pada hari ini. Mulai dari muatan pelajaran PPKN. Ayo siapa yang mau bantu Ibu Guru menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, kerjasama itu adalah apa? Kerjasama adalah apa? Dapat diartikan atau sebuah pekerjaan atau usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh tujuan bersama dan hasil yang dapat dinikmati bersama. Oke, pintar Nak Tendri. Jadi kerjasama adalah sesuatu yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang didapatkan secara bersama-sama. Bagus. Nah, sekarang yang lain lagi anak-anakku bisa bantu Ibu kesimpulannya tentang contoh kerjasama. Ya, angkat tangannya dulu supaya tidak berebutan. Ayo. Ya, coba Nak Hera, Humaira. Contohnya di lingkungan sekolah, Nak. Membersihkan kelas dan lingkungan sekolah bersama-sama teman. Ya, bagus. Apa lagi?
bersama-sama bunga. Ya, pintar. Ya, bagus. Kita lanjut ke contoh kerjasama di lingkungan rumah. Ada yang lain lagi, kelompok yang lain lagi. Nah, ayo. Kelompoknya siapa yang mau? Ibu. Ya, coba Nastin. Kelompoknya Nastin. Ibu. Membantu ibu menyiapkan makanan, membantu ayah mencuci kendaraan, bersama-sama membersihkan rumah. Ya, bagus. Pintar. Kalau di lingkungan masyarakat, siapa lagi yang lain? Coba deh kelompoknya siapa? Alfia sama Indri. Ayo. Atau ada yang mau? Ibu. Iya, coba kelompoknya di Tenri. Ayo, Nak. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Gotong royong membangun rumah ibadah adalah kegiatan yang dilakukan Ya, oleh gotong warga royong untuk membangun rumah ibadah. Apalagi, Nak? Bekerja bakti? Membersihkan? lingkungan. Selesai. Bagus. Jadi Ibu Guru ulang lagi ya. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah itu seperti yang dikatakan teman kalian tadi. Contohnya membersihkan kelas, apalagi menanam bunga bersama-sama, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Kemudian belajar berkelompok. Bagus. Kita lanjut ke contoh kerjasama di sekolah, di rumah. Seperti jawaban teman kalian tadi, Astin, contohnya katanya membantu ayah mencuci kendaraan, bagus. Membantu menyiapkan makanan, membantu ibu. Terus membantu membersihkan rumah, membantu mencuci piring. Ya, semua yang dilakukan secara bersama-sama itu dalam rumah, itu adalah contoh kerjasama ya. Kemudian terakhir adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Seperti yang dikatakan teman kalian tadi, contohnya adalah bersama-sama membangun rumah ibadah, bersama-sama membangun rumah, dan bekerja dalam bakti di lingkungan sekitar. Oke, nah? Nah, yang terakhir adalah Masyarakat. oke, kesimpulan tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan pokok. Siapa yang bisa bantu Ibu Guru? Ibu. Siapa lagi? Saya Ibu. Iya, coba Nak Elsa. Elsa. Gagasan pokok itu apa lagi Nak Elsa? Tadi sudah diulang-ulang. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Ya, bagus, Gagasan pintar, pokok. hebat. Oke, kita lanjut ke gagasan pendukung. Siapa lagi? Coba deh, Nalfia. Ibu. Oke, Nalfia, ayo Nak. Ibu. Gagasan pendukung itu apa, Nalfia? Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelas gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Ya, bagus, pintar semua. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang hebat-hebat dan pintar-pintar. Ya, makasih ya, Nak. Nah, sekarang semua kegiatan hari ini sudah selesai. Ibu Guru mau tanya dulu deh. Kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Bagaimana perasaannya hari ini? Seharian kita belajar. Bagaimana? Ya, baik dah. Apa? Apakah senang atau tidak? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini? Apa ilmu yang kalian dapat? Tentang kerjasama. Oke, tentang kerjasama. Apalagi? Tentang kerjasama. Gagasan tentang Ya, tentang gagasan pokok. Apalagi? Tentang? gagasan pendukung, Iya, gagasan pendukung. Apalagi tentang manfaat? kerjasama. Ya, manfaat kerjasama. Iya, sama contoh-contoh kerjasama. Ya, pintar sekali ya, hebat-hebat semua. Nah, sekarang anak-anakku, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu Guru mau ingatkan lagi bahwa karena
kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Karena walaupun kita belajar dari rumah, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Caranya dengan apa? Siapa yang masih ingat? Apa? Selalu mencuci, Memakai masker. selalu mencuci tangan dengan Menjaga jarak. iya, bagus. Jadi, jagalah kesehatan anak-anakku sekalian dengan cara sering-sering cuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun, kemudian selalu jaga jarak, kemudian apalagi sering-sering menggunakan masker apalagi keluar dari rumah. Oke, anak-anakku ya. Dan Ibu ingatkan lagi juga bahwa pelajaran kita besok adalah masih subtema 2, tapi pembelajaran 5. Jadi Ibu Guru harapkan bukunya dibaca-baca dengan baik di rumah supaya memudahkan pembelajaran kita besok. Oke anak-anakku sekalian, Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku. Sama Bu. Sama Bu.